Perkenalkan, saya Melinda Theodora Huta Barat. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan hak perempuan di segala bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Feminis atau orang-orang yang mendukung feminisme percaya bahwa pria dan wanita itu setara. Perempuan berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam lingkungan masyarakat. I think it's time for women to actually have a voice. Feminism literally just means you believe in equality of the sexes. To me, feminism is about equity, much more than it is about equality. If you and another person want to see over a wall, and the person is much taller than you, and you're both given a stool of the same height, then you and the tall person will be able to see over the wall, but the tall person will still be able to see much farther out than you. That's equality. You're both given the same share, but one person is still always going to have more than you. Women of color and poor women were excluded from original feminist movements. And if we're going to redefine today what it means to be a feminist, we need to acknowledge that original exclusion and make sure that their voices are amplified in our new movement. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme lahir dengan diprakarsai oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquise de Condorcet dengan mengusung perjuangan yang disebut Universal Sisterhood di negara-negara jajahan Eropa. Istilah feminisme dibuat Charles Fourier di tahun 1837 yang kemudian dipopulerkan dengan adanya publikasi buku berjudul The Subjection of Women oleh John Stuart Mill pada tahun 1869. Kesetaraan gender yang diperjuangkan feminisme bukan berarti kesamaan yang harus dimiliki pada laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal fisik. Tubuh perempuan dan laki-laki telah diciptakan dengan kemampuan yang berbeda, sehingga antara keduanya tidak mungkin dapat disetarakan. Tapi kesetaraan yang diperjuangkan yaitu berkaitan dengan hak dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini terdapat teori feminisme menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Yuval Ilyas. Yuval Ilyas mengartikan feminisme sebagai suatu kesadaran mengenai ketimpangan pembagian gender yang dialami oleh kaum perempuan. Ini meliputi berbagai perspektif, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, sehingga mendorong kesadaran oleh perempuan maupun lelaki yang kemudian diwujudkan dalam tindakan dengan tujuan mengubah ketimpangan tersebut. Yang kedua, menurut Maggie Humin. Maggie Humin mengartikan feminisme sebagai sekumpulan ide dan pemikiran dalam pembebasan keadaan kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan karena faktor jenis kelamin. Kemudian dilakukan pengkajian dengan beragam pendekatan. Yang terakhir, menurut Mansur Faki. Mansur Faki mengartikan feminisme sebagai kesatuan gerakan sosial dan kesadaran yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan pada beragam tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan, seperti penindasan dan pengeksploitasian. Selain itu, juga disertai dengan usaha dalam mengatasi kasus penindasan dan pengeksploitasian kaum perempuan. Gelombang feminisme. Aliran pemikiran feminisme dibagi menjadi 3 gelombang, yakni gelombang pertama, kedua, dan gelombang ketiga. Sebagaimana gelombang, maka alirannya tidak berhenti di satu waktu, tetapi mengalir secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Yang pertama ada gelombang pertama, yang terjadi dari tahun 1860 sampai 1920. Feminisme gelombang pertama terjadi salah satunya disebabkan karena masa abad pencerahan di Eropa, sehingga mulai membuka pemikiran perempuan mengenai hakikat keberadaan mereka.
Feminisme gelombang pertama ditandai dengan terbitnya tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, yang menyerukan kesetaraan pendidikan perempuan. Fokus feminisme gelombang pertama adalah untuk melawan pandangan patriarkis, bahwa wanita adalah makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki dan tidak rasional. Feminisme gelombang pertama juga memperjuangkan hak pilih untuk perempuan dan kedudukan politik, termasuk juga hak perempuan dalam pendidikan. Yang kedua ada gelombang kedua, yang terjadi dari tahun 1960 sampai 1970-an. Feminisme gelombang kedua ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women atau biasa disebut NOW pada tahun 1966. Dengan lahirnya sebuah organisasi perempuan ini menandai adanya gerakan yang lebih terorganisir dan kesadaran yang lebih luas mengenai perjuangan kesetaraan perempuan. Feminisme gelombang kedua mulai memandang feminisme dalam aspek yang lebih luas. Meskipun perempuan sudah memperoleh emansipasi secara hukum dan politis, perempuan masih merasakan diskriminasi, sehingga perempuan mulai memusatkan pada isu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan perempuan. Fokusnya itu terletak pada pembebasan perempuan dalam skala yang lebih luas dan mulai menyinggung hak di tempat kerja, keluarga, dan sekaligus hak-hak reproduksi. Yang terakhir ada gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga atau dikenal juga sebagai post-feminisme dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Gelombang ketiga mencakup 4 aliran feminisme, yakni feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan post-feminisme. Hal ini disebabkan karena post-feminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminis gelombang kedua. 4 aliran feminisme dalam gelombang ketiga. Yang pertama ada feminisme postmodern. Aliran ini bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan, maupun image, yang dalam pengupayaannya nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Yang kedua ada feminisme multikultural. Feminisme multikultural lebih memilih ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari satu definisi, bukan dari kelas dan ras, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara historis, feminisme multikultural pertama kali berlangsung di Amerika Serikat, di mana ideologi yang mendukung adanya diversifikasi atau ide tentang perbedaan menjadi pilihan dalam gaya maupun ideologinya. Yang ketiga ada feminisme global. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melihat ketertindasan perempuan dari sistem keterkaitan, atau disebut interlocking system. Fokus feminisme aliran ini adalah penindasan dunia pertama karena kebijaksanaan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi perempuan di dunia ketiga. Hanya saja, jika feminisme multikultural fokus pada rasisme, etnisitas, dan klasisme, feminisme global justru lebih fokus pada isu kolonialisme, di samping soal politik dan ekonomi skala nasional. Aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah ekofeminisme. Aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam gerakan ekofeminisme, perempuan dianggap
memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan alam yang nyaman dan asri. Seperti halnya feminisme multikultural dan global, ekofeminisme juga memberi pemahaman adanya keterhubungan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Caroline Merchant, bahwa ada 4 hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan menjadi penting, yakni ekologi, produksi, reproduksi, dan juga kesadaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih.